teriak, "Ma!" Gue teriak sekencang-kencangnya gue kira, itu bayangin, hampir se-RT panik, hampir se-RT menuin rumah gue. Yo, selamat malam. Balik lagi bersama kita MTM, Manusia Tengah Malam. Tengah malam. Selalu tengah malam. Selalu dan Enggak, lu ngayap tengah malam kagak capek? Gue capek asli nemenin lu berdua tuh kayak tengah malam lagi. Nggak bisa gitu tengah hari gitu ya. Aduh, tengah hari panas boy, waktunya Es teh manis. Panas. Yang ada kita dengar suara apa? Tempe. Gue tahu ya itu arahnya kemana ya. Gue nggak ngerti. Itu Tapi kalau tahu. depan komplek itu sih serang. Asik komplek. Komplek. Lah gue lo komplek lu tinggal dalam gang. Ya. Oke. Terus malam ini kita mau ngapain? Lanjutin ini. Tuh iya, malam ini kita lanjutin cerita kita yaitu Babang Ija. Baik caci. Udah ada janji dia, Cerita. Emang dia janji. Bahwa dia Tentang pengen apa cerita dia? bahwa dia pernah hilang. Wah, kalau hilang Itu- gue inget sesuatu, KKN. Apaan? tuh? Kenalan kentu ngilang. Ya. Alatlah. Itu apa? Tapi gini. Badara Rui. Tapi begini dan begini. Gimana? Nah, Setiap begitu. orang yang cerita itu harus diperhatikan. Oke. Biar supaya apa? Hawanya dapet nih. Ya, Hawa. merinding gimana? Sikat. Sikat. Aduh. Oke. Oke. Untuk Bapak Ija, waktu dan tempat dipersilakan. Jadi cerita itu begini mas. Waktu Jadi- itu saya tinggal di garasi. Ya, nggak usah curhat dong. Ini kan cerita. Nggak jadi pengalaman. gini. Apa? Kan episode lalu gue dan Bang Satria udah bicara. Asik. Iya kan? Iya. asik. Sekarang giliran lo yang pengalaman lo bagaimana? Kok bisa gitu hilang gitu? Hilang. Oke. Oke. Ceritanya pertama gini. Ya iya nih. Lu tahu nggak sih? Zaman dulu itu kejadiannya seinget gua. Itu gua waktu umur sekitar 4 tahun. Oke, 4 tahun. Masih 4 bocah tahun banget tuh ya. Gua masih segede gini lah Ya. ya. Itu udah tinggi kan. Ya, pokoknya intinya gua umur 4 tahun. Oke. Kan gua emang tinggal sama kakek gua. Itu totalnya gue emang dari kecil tinggal sama kakek gua, sama nenek gua. Posisi waktu itu kakek gua balik dari emang kakek gua tuh kebetulan kerjanya di montir. Oh, Bengkel ya. Bengkel. Dia punya bengkel sendiri dan dia tuh abis buka bengkel pasti balik maghrib. Atau sebelum maghrib, pokoknya patokan maghrib pasti udah di rumah. Oke. Jadi Kalau- nggak pernah lewat maghrib ya? Nggak pernah. Jadi patokan gini, lu pasti pernah yang namanya pas bocah itu ngalamin sesuatu yang kayak gini nih, dikasih recehan kayak gopean atau sampai 1.000, cepean lah 200-an gitu. Lu senang dan itu buat jajan buat beli permen. Pasti semua orang yang merasakan hal-hal seperti itu pasti bakal ngerasain. Terkecuali dia bukan orang kaya ya. Nah, enggak, Kalau kita kan ya lu Ya, paham bener dah. ya. Nah intinya pas malam itu gue inget banget kalau nggak salah itu nominalnya 1.000 itu recehan dan itu gue beli jajan permen masih cepet 1 boy. Iya. Masih Ngalamin sih bayangin gue. tuh. Ngalamin sih gue itu ngalamin bro. Nah Itu ngalamin. lu bayangin contohnya itu warung di rumah gue tuh dulu nih ini rumah lama banget udah sekarang rumahnya udah dijual ya gue sedih sih karena rumah itu dijual. Jadi itu statementnya rumah itu ada gang, di dalam gang itu ada satu kayak makam dan itu katanya itu makam keramat Tarik dong. Asik. yang konon katanya itu cuman ada 1 kaki di situ bang. Maksudnya gimana? Satu kaki. Jadi tuh kayak lu tau gak sih statement makam yang dikeramatin yang di rumah gitu. Oh, yang kayak Oh, ditutupin, kayak di- terus Bener-bener itu dikainin segala macam. itu namanya keramat. Kayak diumbul-umbulin gitu Ya, ya. jadi tuh bayangin posisi rumah gue dulu ya, ini rumah gue, Heeh. itu ada gang, di Iya. situ ada keramat, sini rumah, ini baru warung. Dan gue masih ingat nama warung itu dulu Pak Sarimin. Jadi lo setiap dari rumah lo, Gue mau jajan harus ngeliatin keramat itu. Itu dulu. keramat? Harus. Oke. Terus Gue keluar maghrib gue inget banget kakek gue balik sebelum maghrib ngasih gue gopean, gue udah dibilangin sama nenek gue, kalau mau jajan ntar nunggu maghrib. abis lewat maghrib baru lo keluar gitu. Minimal nunggu orang pulang sholat gitu lah. Oke. Cuman karena gue badung, akhirnya gue mitusin kayak yaudah gue juga sekarang. Gue keluar rumah, gue jalan ke warung, ya itu cuman bilang bedanya cuma ini rumah gue, ini keramatnya, masuk agak ke dalam, ini rumah lagi, ini baru warung. Lu bayangin jaraknya deket lah ya. Jadi setiap lo ngelewatin mau ke warung pasti lo ngeliat nih ya Ah. si keramat ini nih ya. Iya pasti. Oke. Ya pastilah orang warung seberang Pas keramat gua- itu bro. Yang pertama itu nggak ada kejadian apa-apa pas gue ke rumah. Masih baik-baik aja deh. Masih aman tuh hotelnya, aman banget. Iya. Sabi itu ya. Pokoknya perfecto. Iya. Terus Gue keluar dari gerbang, jalan, pas banget di depan gang ini, nih gang keramat di sini
gue jalan ke orang nggak nyampe. Kok bisa? Gue nggak tahu, itu baru rasanya jauh. Gue nggak tahu kenapa, pokoknya pas gue jalan tuh kayak anjing kok gue nggak nyampe gitu. Itu yang rame bocah 4 kayak gitu, gue nyoba lari. Iya. Dan habis itu gue nggak tahu gelap. Gue nggak tahu kenapa, pokoknya gue gelap. Terus tiba-tiba lo blank gitu aja gitu. Blank, gue gelap. Gue nggak tahu kenapa. Itu kayak orang sirup gitu ya men. Nah, Iya sih. pokoknya Iya jelas kayak maghrib. orang dihipnotis gitu men. Nah. Kayak percis lost gitu. Tahu udah, gue gelap, udah. Dan you know what? Saat malam itu, ternyata katanya gue nggak ada di rumah. Dan nyokap gue nyariin, gue ketemu mau tanggal jam berapa? Gue ketemu jam setengah 3 pagi. Itu gue ada di kolong tempat tidur. Padahal posisi lu tuh tadi di luar rumah men. Gue di luar. Lu lihat. Dan lu mau ke warung kan? Gue mau keluar, Nggak gue mau logis ya, jajan. nih. Gue mau jajan. Gak logik banget sih. Itu sih yang gue masih kupikir sampai sekarang. Gue ngapain di kolong kasur gitu loh. Itu jam setengah 3:30 3 pagi. pagi. Gue baru. Jadi Lu bayar hitung aja lah. Maghrib Hah? itu setahu sih. iya, patokan pagi jam itu 6. Jam 6 lah ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Lu 8 8 jam setengah, lu nggak tahu di mana dan tiba-tiba lu ditemuin di kolong. Tapi Tanya. gini, tapi lu inget gak sih kejadian ketika lu tuh tiba-tiba kan lu tadi kan lu bilang kan lu ngeblank gitu. Terus lu ngeblank terus pas ketika di saat lu ngeblank itu ada gak sih kejadian-kejadian yang lu inget gitu? Misalkan kayak gua di mana nih kayak Enggak. suatu tempat atau kayak biasanya nih kan ada orang yang cerita bahwasanya ada yang ngalamin, bukan cerita, ada yang ngalamin bahwasanya gua tiba-tiba pingsan dan gua ada di suatu tempat dan tempat itu kayak ada yang Familiar banget. iya kayak Familiar. familiar gitu kayak kok tempatnya kayak putih semua, terus gua ketemu orang-orang yang pakai baju putih ada gimana. Enggak. Ada nggak sih lu maksudnya pengalaman kayak gitu ketika lu kesiap gitu? Kalau gue pribadi ya, yang gue rasain. Ini gue pribadi mungkin ini ya. Yang gue rasain, gue nggak ngeliat apa-apa. Cuman satu rasa yang gue inget, Apa tuh? itu nyaman. Lu kayak emang karena gue pribadi emang nyokap bokap gue kan emang pisah pas gue bocah. Jadi gue cuma dirawat sama nenek gue. Itu gue rasanya gue kayak digendong sama nenek gue. Kesimpulannya Udah, gitu aja. susah sih. Jadi pas lu mulai ngeblank, lu hilang, terus tiba-tiba lu cuma ngerasa nyaman, Udah. rasanya kayak lu digendong sama nenek lu. Kayak tidur lah udah, nyaman. Dan yang tahu-taunya gue di kolong kasur. Dan Dan itu ngeluarinnya susah. Ngeluarin gue narik gue dari kolong kasur itu susah. Kayak berat banget gitu badannya. Bukan masalah berat. Lu bayangin gue ada di kolong kasur dan di mana letak kasur itu dulu kasur zaman dulu tau kan, cuman balenya itu dari yang besi itu. Oh, Dan di iya, kolongnya tahu itu gue. ada beberapa barang. Dan Oh. pertanyaan gue gimana cara gue masuk kolong kasur kalau gue nggak bisa ngeliatin barang-barang itu? jadi lu gila, tumpukan lu barang itu di, sih. di bawah kolong kasur dan di balik barang-barang itu. Betul banget. Begitu Nah, itu dipentok mereka- sama lemari lagi kan. Wah, Nah, itu susah sih men. cara mereka nemuin lu sampai di kolong kasur, mereka pernah cerita nggak? Yang- Maksudnya kan lu Iya hilang maksudnya nih, gini, hilang kok kan? bisa tahu gitu mereka Nah, tuh lu ada di lu kolong di kasur. kolong Gini, kasur. jadi waktu itu kalau nggak seinget gua ada yang namanya Wak siapa itu gue lupa. Dia ngomong, oh ada di rumah. Pas gue di rumah. Oh dia sejenis Itu orang panik. sejenis orang pinter gitu. ya. Sebut lah kayak gitu. Kalau nggak salah kayak teman kita. Kuncen. Iya. Ya. Bang Kuncen. Kalau disingkat BTW. Tahu nggak BTW? Apaan? Buat apa Wisnu? Ya. Orangnya lagi pulang kampung. Oh iya. Jangan Mana lagi diomongin- pulang kampung? Jangan Lagi diomongin beli ntar. pempek. Jangan diomongin gibah-gibah. Oke, gibah. oke. Lanjut. Lanjut. Ini cerita kita daripada cerita nih kita gimana? Ya, iya. Asik tuh. Lanjut. Nah, Lanjut. iya, gibah ntar ya. Oke, enggak. Terusin cerita lo dulu nih. Enggak, oke. Terus gimana tuh? Jadi pas Resi penasaran. si Iwa itu ngomong, gue udah ada di rumah. Oke. Tapi orang itu tetap panik karena gue nggak ada. Akhirnya gue inget banget ada almarhum Mbah Buyut gue namanya Mbah Suta. Mbak Suta. Dia cuma ngomong, dia kan emang kebetulan bisa juga. Oke. Iya. Paham lah ya Paham. begitu-begituan ya. Dia pergi ke keramat itu. Seakan kayak ngomong nanya, buyut gue di mana gitu, cicit gue di mana segala macam. Tiba-tiba gue sadar, gue manggil nama, kan gue emang kebetulan manggil nenek gue mama atau oma kan sekarang. Gue bilang, gue teriak, ma, gue teriak sekenyang-kenyangnya gue kayak, itu bayangin, hampir se-RT panik, hampir se-RT menin rumah gue. Wah. Paling sih. Padahal suara lu nggak sekenceng gitu men. Ya kalau itu ya mungkin Kan lu nggak. teman kecil gua bro. Nah iya, lu tahu kan suara gue gimana? Iya, gua tahu suara dia tuh imut banget men. Nggak sejelek gini. Ya baik caci. Ya udah dong. Ya udah dong. Kok dibilang imut? Ya terus pas ditemukannya gimana? Ya udah, gue ditemuin, itu panik. Akhirnya mau nggak mau kasur kita angkat,
baliknya kita gaji itu prosesnya lumayan lama. Wah, Seingat gua keluar dari kolong itu ajan subuh gua baru keluar. Wah, Bener-bener gila. totali keluar itu ajan subuh gua baru keluar dari situ. Tapi kalau gua simpulin nih, gua sih sebenarnya bukan orang bisa atau bagaimana, tapi kalau gua masukin cara logis gua gitu kan. Lo kan adalah salah satu anak yang broken home, korban broken home kayak gua gitu kan. oke. Ya, Jadi asli. gini. Ya kita Mungkin- bertiga korban broken Oke. home lah ya. Oke. Jadi gini. Bisa skip bagian itu enggak? Bisa skip bagian itu kan? Iya, memang gini. Oke, skip aja bagian itu. Jadi kan ini kesimpulan logis gue ya. Jadi mungkin nih kemungkinan jadi nih yang penghuni si keramat ini udah memperhatikan lo, udah menyelidiki lo, udah ngikutin lo tanpa lo sadari gitu kan. Bisa. Bahwasanya mungkin gini, kan kita nggak tahu namanya waktu kecil kan kita kan nggak tahu yang namanya orang yang pilih kasih atau segala macam. Bro, orang yang makhluk kayak gitu yang sensitif gitu kan. Orang makhluk yang kayak gitu yang baik yang nggak kelihatan sama kita itu lebih sensitif daripada orang nyata. Karena apa? Dia merasakan wah ini kayak wah ini mesti orang yang gue tolong, mesti orang gue lindungin atau Mesti gua gue bikin sayang. iya, gitu. mesti gue jaga gitu. Jagain. Lalu Bisa. enggak ini fun fact. Ini fakta. Gue masih merinding lo nyeritain cerita ini. Asli, gue nggak Iya bohong, sih. gue asli ini nggak bohong gue. Iya sih. Lo Terus- hilang, boy. makanya mesti gue jaga atau mungkin dia belum pernah ngerasain rasanya kenyamanan sebagai anak kecil seperti apa sih Nah. sebelum nanti dewasanya dia akan menyesali dan pengen banget merasakan hal itu gitu kan. Nah. Makanya dibuatlah seperti itu dia gitu. Tapi- Itu logis gue mainnya. Tapi itu logis gua. gini loh, kalau kata nenek gue atau kakek gue sekarang, alhamdulillah gue masih dibalikin. Iya, Gitu maksudnya kan. kayak Iya. kayak lu dikasih untuk sementara begini loh rasanya kenyamanan biar supaya lu tuh nggak penasaran apa arti rasa nyaman gitu. Nah, Apa artinya rasa kasih sayang? Betul. aku butuh kasih sayang. Ya, jelek banget lu sumpah. Bayi dugong. Tapi gini. Haha. Gue sih ada ide ya, men ya. Apa? Next video bagaimana kalau kita panggil BTW? Wah, Itu Gue pulangin dia dari kampung. kita sekarang. jemput, boy. Gua jemput Kita dia jemput, malam ini. boy. Bagaimana kalau Kita next suruh video dia di ya kan? sini. Next videonya kita panggil tuh si Kuncen. Wajib itu. Karena apa? Karena yang ibarat kata orang dipanggil Kuncen, pasti dia tuh punya pengalaman lebih banyak dari kita. Mungkin bisa lebih horor dari Bah. kita bertiga. Enggak, gue pernah cerita sama dia. Dia pernah nendang Banaspati. Bah, Wah, gila. Itu yang harus gue tanya. Itu Itu yang harus gue tanya dari Mau dia. tahu bagaimana ceritanya? Stay tune di Itu video di kita. NTM. tetap Stay nonton. tune di channel kita. Tungguin video kita nextnya. Oke. Hati-hati di belakang kalian ada apa. Oke. Iya, iya. Jangan Kita lupa buat- like, comment, and subscribe. Komen di bawah ya. Pamit. Bye. I love you, boy. Bye. Wah.